Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Erika Alifiatul Husna. Saya mahasiswa dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di mata kuliah akuntansi perbankan ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar perbankan syariah. Berikut penjelasannya. Dalam melakukan muamalah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar muamalah. Yang pertama, hukum muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali yang sudah ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, muamalah adalah dilakukan dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Yang ketiga, muamalah dilakukan untuk mendekatkan manfaat dan menghindarkan yang mudorot. Yang keempat, muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, juga pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis akad. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis akad. Akad menurut syariah adalah keterpautan antara ijab dan qabul yang benar menurut syariah, yang muncul karena ada objeknya. Nah, pengertian akad itu sendiri adalah ucapan pertama yang dilakukan salah satu pihak untuk membuka transaksi akad. Contoh perkataan akad adalah saya menjual, saya membeli. Sedangkan qabul adalah perkataan pihak kedua yang dilakukan sebagai ucapan persetujuan akan adanya akad tersebut. Akad dan qabul mempunyai keterikatan di antara keduanya. Rukun akad ada 3. Yang pertama, 2 orang yang saling melakukan akad. Yang kedua, objek akad. Yang ketiga adalah redaksi akad. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis akad. Jenis akad ada 2, yaitu akad tabaru dan akad tijaroh. Akad tabaru adalah perjanjian yang dilakukan pada transaksi non-profit dengan tujuan tolong-menolong dalam kebaikan atau secara sukarela. Nah, contoh akad tabaru itu sendiri yaitu qard, hiwalah, wakalah, hibah, sedekah, hadiah. 3 bentuk akad tabaru. Yang pertama, meminjamkan uang. Pinjaman uang dilakukan tidak mensyaratkan apapun selain pengembalian uang dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, pinjaman dengan mensyaratkan jaminan tertentu. Yang ketiga, pinjaman yang bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk akad tabaru yang kedua yaitu meminjamkan jasa. Akad tabaru dalam meminjamkan jasa ada 3 jenis. Yang pertama, meminjamkan jasa atas nama orang lain atau orang yang dibantu. Jasa yang kedua adalah jasa dalam bentuk menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa penitipan atau pemeliharaan. Yang ketiga adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis akad yang kedua, yaitu akad tijaroh. Akad tijaroh adalah segala macam perjanjian yang menyangkut mengenai laba dengan tujuan mencari keuntungan yang bersifat komersial. Contoh dari akad-akad ini yaitu akad sewa menyewa, akad jual beli, akad investasi. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil perolehnya
Akad tijaroh dibagi menjadi dua, yaitu natural uncertainty contract dan natural certainty contract. Nah, untuk natural uncertainty contract yaitu kontrak yang secara alamiah mengandung ketidakpastian dalam perolehan keuntungannya. Contoh akad ini yaitu akad mudharabah, musyarakah, muzaroah, musaqah, dan muhabaroh. Bentuk dari akad ini yaitu akad bisnis, yaitu di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Dalam bisnis pastinya akan mengalami keuntungan dan kerugian. Hasil yang diperoleh menjadi tidak pasti. Oleh karena itu, sangat dilarang dalam akad pertama ini untuk menetapkan hasil yang besarnya dilakukan terlebih dahulu, karena hal itu termasuk riba. Nah, yang kedua yaitu natural certainty contract. Kontrak ini yaitu memiliki kepastian dalam pendapatan dan keuntungannya, baik dari segi jumlah maupun segi waktu penyerahannya. Nah, pasti yang dimaksud yaitu masing-masing pihak itu mengetahui prediksi kapan ia akan mendapatkan keuntungannya, kapan ia akan mendapat penyerahannya. Nah, contoh dari akad ini yaitu akad murabahah, salam, istisna, dan ijaroh. Bentuk akad ini yaitu akad pertukaran atau jual beli, sewa menyewa dan upah mengupah. Nah, dalam akad ini dalam pendapatan dan keuntungan sudah pasti, sehingga tidak boleh dibuat ketidakjelasan menurut syariah karena akan menimbulkan gharar atau ketidakjelasan. Macam-macam natural certainty contract. Yang pertama, akad jual beli. Isinya yaitu bai naqdan. Bai naqdan adalah jual beli biasa yang secara tunai. Yang kedua yaitu bai muajjal, adalah jual beli dengan cara cicilan. Yang ketiga ada murabahah, adalah jual beli di mana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Dan yang keempat adalah salam, adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dulu dengan syarat-syarat tertentu. Yang kelima adalah istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan. Yang kedua adalah akad sewa menyewa. Yang pertama ada ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kedua adalah ijaroh muntahiyah bitamilik atau IMBT, adalah ijaroh yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek ijarohnya pada akhir periode. Yang ketiga adalah ju'alah, adalah akad ijaroh yang pembayarannya didasarkan pada kinerja objek yang disewa atau diupah. Nah, bagaimana kalau awalnya kita melakukan akad tijaroh, akad yang tidak mengharapkan keuntungan, tetapi dengan berjalannya waktu kita mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan, apakah itu boleh? Nah, jawabannya tidak boleh, karena hal itu akan menimbulkan riba nasi'ah dan kita sendiri sudah melakukan perilaku zolim, di mana kita melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan akad yang sudah disepakati di awal, yaitu akad tijaroh, malah mau mengharapkan keuntungan, dan itu adalah termasuk kegiatan zolim. Tetapi akad tijaroh bisa diubah menjadi akad tabarruk.
Contohnya, kasus si A dan si B. Si A menjual barang ke si B dengan harga Y dengan kesepakatan dan jatuh temponya. Nah, pada waktu jatuh tempo, si B mengalami kesusahan ekonomi. Nah, kemudian si A bisa dengan memberi keringanan penambahan panjang jangka waktu untuk si B membayar. Apabila si B tetap tidak bisa menjadi keringanan, si A dianjurkan untuk memberi pembebasan utang dari si B. Nah, jadi akad tijaroh yang tadinya mendapat keuntungan menjadi akad tabaru yang bersifat tolong menolong atau membantu sesama dalam kebaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Nah, bagi industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan atau dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan juga di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai beberapa jenis barang dan jasa yang diharamkan, yaitu artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengharamkan sesuatu. Hal itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dan mengharamkan hasil penjualannya. Rasulullah telah melarang menjual bangkai, homer, babi, patung, dan barang siapa yang menjual daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i juga menjual bangkai dan memakan hasil yang haram. Demikian pula juga dengan menjual homer, yaitu dimana hukumnya sama dengan memakan babi dan hasil penjualannya juga haram. Dan masalah ini bahkan lebih berat lagi hukumnya, yaitu menjual narkoba, ganja, opium, dan jenis obat-obat psikotropika lainnya, karena ganja dan homer tadi bisa memabukkan dan hal itu dilarang oleh syariah. Begitu juga menjual rokok dan tembakau. Rokok merupakan benda yang jelek dan dapat menyebabkan sakit dan sama sekali tidak ada manfaatnya, malahan banyak mudaratnya. Selain dari homer, bangkai, patung, narkoba, Nabi SAW juga melarang penjualan patung. Dan satu lagi yaitu keledai jinak juga termasuk jenis barang yang diharamkan oleh Islam. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai larangan terhadap transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Yang pertama yaitu ada tadlis. Tadlis itu sendiri adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Nah, pada transaksi jual beli ada hal pokok yang bisa dikenai tadlis, yaitu kuantitas. Misalnya, mengurangi takaran barang yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli. Semisal pengurangan takaran timbangan yang hanya diketahui oleh penjual. Seandainya pembeli itu tahu takarannya dikurangi, maka pembeli itu akan tidak ridho dengan jumlah takaran yang dikurangi tersebut. Nah, selanjutnya kualitas. Dalam hal kualitas, misalnya nih, ada penjual yang tidak mengetahui kalau barang tersebut ada cacatnya
yang akan mengakibatkan turunnya harga dari harga seharusnya. Penjual tersebut tidak mengetahui cacat tersebut kepada pembeli karena khawatir akan hal turunnya harga tersebut. Nah, semisal pembeli mengetahui cacat tersebut, maka pembeli tidak akan ridho adanya transaksi tersebut. Nah, praktik tadlis selanjutnya adalah pada harga. Nah, di sini penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli dengan menaikkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Transaksi ini dilarang oleh agama karena jika pembeli mengetahui harganya tidak wajar, maka pembeli akan merasakan tidak ridho dan tidak rela akan transaksi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tadlis pada waktu penyerahan. Maksudnya yaitu penjual melakukan praktik menutupi hal waktu penyerahannya. Semisal penjual berjanji untuk menyelesaikan proyeknya dalam jangka waktu 1 bulan, tetapi dengan sadar penjual tidak akan bisa melakukan transaksi tersebut dalam 1 bulan. Pelaksanaan transaksi tersebut dianggap dilarang dan haram karena jika pembeli mengetahui ketidakmampuan penjual tersebut, maka pembeli akan tidak lagi melangsungkan atau meneruskan kerjasama transaksi tersebut. Nah, dari 4 contoh tadi dapat membatalkan akad karena tidak terpenuhinya prinsip rela sama rela. Nah, untuk menghindari praktik tadlis pada perbankan syariah, pada perbankan syariah semua informasi diberitahukan antar dua pihak. Semua terjadi dengan transparan, baik dari bank syariah ke nasabahnya, pihak luar ke bank syariah, dan antar pegawai pada bank syariah tersebut harus memberikan informasi secara transparan dan tidak ada yang tertutupi. Nah, selanjutnya adalah gharar. Nah, pada tadlis tadi yang tidak mengetahui informasi adalah salah satu pihak. Beda dengan gharar. Gharar di sini informasi tidak diketahui oleh dua pihak. Informasi tersebut tidak diketahui oleh dua pihak pada transaksi jual beli. Ada 4 hal pokok dalam jual beli yang kemungkinan terjadi gharar. Yang pertama, pada kuantitas. Nah, di kuantitas contohnya semisal adanya transaksi ketika transaksi jual beli pohon hasil panen. Jual beli tersebut dilakukan ketika pohon belum menunjukkan hasil jumlah panen yang akan dilakukan. Nah, jadi kedua belah pihak tidak mengetahui berapa panen yang akan dijual belikan ketika pohon tersebut sudah waktunya untuk panen. Nilai jual hasil panen bisa lebih tinggi dan juga bisa lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang sudah diserah terimakan. Apabila nilai hasil panen lebih tinggi dari nilai yang diberikan pembeli, maka pembeli yang akan diuntungkan, sedangkan penjual tidak akan menerima keuntungannya. Begitupun sebaliknya, apabila hasil panen lebih rendah dari nilai yang diberikan pembeli, maka penjual yang akan diuntungkan dan pembeli tidak menikmati keuntungannya. Yang kedua adalah kualitas. Gharar dalam kualitas ini dapat terjadi ketika adanya transaksi jual beli sapi yang masih ada dalam perut induknya. Nah, kedua belah pihak tidak mengetahui bagaimana kualitas sapi tersebut setelah ia dilahirkan dari induknya. Nah, untung ruginya itu diketahui kalau sapi tersebut sudah lahir dari induknya. Nah, misalkan kualitas sapi itu bagus, nanti yang diuntungkan adalah pembelinya, karena pembeli tersebut untung mendapatkan kualitas bagus dan penjualnya rugi. Dan semisal kualitasnya buruk atau tidak sesuai, yang dirugikan adalah pembelinya dan yang diuntungkan adalah penjualnya.
Yang selanjutnya adalah harga. Gorol dalam harga dapat terjadi jika penjual dan pembeli tidak pasti mengenai harga yang dipakai dalam jual beli yang disepakati. Contoh, gorol dalam harga yaitu jual beli dengan kesepakatan harga berikut. Apabila barang ini lunas dalam jangka waktu di bawah 1 tahun, maka marginnya adalah 10%. Namun, seandainya lunas sampai dengan 2 tahun, maka margin menjadi 20%. Kedua belah pihak tidak mengetahui secara pasti apakah pembayarannya akan dilunasi dalam jangka 1 tahun dengan margin 10% atau dengan 2 tahun dengan margin 20%. Yang selanjutnya, goror dalam waktu penyerahan. Contohnya yaitu penjualan mobil yang hilang karena pencurian, menjadi tidak jelas bagi penjual maupun pembeli karena tidak mengetahui kapan waktu penyerahan mobil tersebut. Nah, dari 4 tadi, praktek ini sebaiknya dihindari karena memastikan harga, waktu penyerahan, kualitas, dan kuantitas itu perlu dilakukan sepengetahuan dua pihak. Jadi akad yang dilakukan akan menjadi sangat tepat dan sah. Nah, larangan yang ketiga yaitu bai ihtikar. Bai ihtikar dilarang oleh agama dan dilarang oleh syariah Islam karena ihtikar itu sendiri adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Nah, untuk kasus ini kita aplikasikan pada kasus sekarang yaitu teman-teman yang banyak menimbun masker. Nah, padahal masker yang dulunya menimbun masker dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar karena masker sekarang ini sudah langka dan oknum-oknum tersebut sengaja melakukannya demi kepentingan mereka masing-masing. Jadi sebaiknya transaksi penimbunan itu dilarang karena banyak orang yang membutuhkan dan barang yang seperti masker itu tengah. Yang keempat adalah bai najasi. Bai najasi adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah permintaan sangat banyak pada produk tersebut sehingga harga produk tersebut akan naik lebih tinggi. Misalnya, dalam suatu transaksi pelelangan ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu. Kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarnya, padahal dia tidak ingin membeli barang tersebut. Dia hanya ingin memancing teman-temannya untuk membeli atau menipu para pembeli. Nah, baik orang ini bekerja sama dengan penjualnya atau tidak. Nah, tindakan ini sangat dilarang karena tidak sesuai dengan perintah Rasulullah. Nah, termasuk juga perkataan penjual yang ini barangnya saya berikan dengan harga sekian, saya menjual barang dengan harga sekian, padahal penjual tersebut berbohong. Nah, perbuatan tersebut juga dilarang oleh Rasulullah karena termasuk perilaku khianat, berbohong, dan menipu. Jadi, dianjurkan untuk tidak melakukan bai najasi. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu maisir. Maisir adalah sebuah taruhan seperti taruhan atau judi yang dimana permainan itu menentukan mana yang menang dan mana yang kalah. Maisir contohnya yaitu pada keuangan perbankan syariah yaitu memberikan pembiayaan bisnis yang mengandung unsur judi. Nah, maisir sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu undian tanpa syarat. Nah, biasanya ini bisa kalian temui pada pusat perbelanjaan seperti mall, supermarket, atau pameran yang dimana itu biasanya ada pembagian kupon undian tanpa Anda membeli suatu barang apapun. Nah, kemudian undian tersebut akan diambil secara acak, kemudian dan disaksikan oleh
banyak pengunjung, dan menurut contoh tersebut hal itu diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung penipuan, kezoliman, riba, seperti itu. Nah, jenis yang kedua yaitu jenis undian dengan syarat membeli barang. Contohnya bisa kalian temui pada iklan-iklan televisi yang biasanya memberikan hadiah semacam mobil, umroh, atau sepeda atau HP dan lain-lain, dengan syarat Anda harus mengirimkan produk yang Anda beli yang ada tertera kupon sesuai dengan perusahaan tersebut maksud, kemudian Anda kirimkan ke kotak-kotak perusahaan yang sudah disediakan, begitu. Nah, untuk hukumnya sendiri, yang pertama adalah haram. Haram jika harga produk bertambah akibat adanya undian tersebut. Nah, yang kedua adalah hukumnya boleh asalkan undian tersebut tidak mempengaruhi harga dari produk tersebut. Jadi tujuannya hanya untuk melariskan atau promosi dari barang dari perusahaan tersebut. Nah, jenis maisir yang ketiga adalah undian dengan mengeluarkan biaya. Contohnya, mengikuti undian dengan mengirimkan SMS kepada layanan telekomunikasi dengan harga wajar atau dengan harga tidak wajar. Hal ini hukumnya haram karena pada transaksi muamalah ini memungut biaya dan termasuk muamalah yang tidak jelas. Makanya untuk undian dengan mengeluarkan biaya ini dianggap hukumnya haram. Selanjutnya, setelah maisir, saya akan menjelaskan mengenai larangan riba. Nah, riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan. Nah, riba sendiri menurut bahasa artinya bertambah, tumbuh, naik, dan tinggi. Nah, riba sendiri menurut syariah artinya adalah mengumpulkan hal-hal yang termasuk di dalamnya dan mengeluarkan hal-hal yang tidak termasuk di dalamnya. Nah, riba sendiri itu dalam bentuk apapun hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis riba. Yang pertama yaitu riba dain. Riba dain contohnya si A meminjam uang kepada si B 1 juta dengan tempo 1 bulan. Setelah jatuh tempo, si B meminta uangnya kepada si A, bayar utangmu. Kemudian si A menjawab, saya tidak mempunyai uang, beri saya kelonggaran tempo 1 bulan dan utang saya menjadi 1.100.000. Hal itu tidak diperbolehkan karena termasuk riba mudhoafah atau melipat gandakan uang. Nah, ada juga riba yang menganakkan uang. Maksudnya adalah utangmu yang awalnya 1 juta terus menjadi 1.100.000, itu namanya juga riba menganakkan uang. Nah, yang kedua yaitu riba fadl. Riba fadl adalah riba yang timbul karena adanya perbedaan timbangan atau ukuran pada dua perkara yang seharusnya pada syariah harus adanya tamasul atau kesamaan. Nah, di riba tafadul ini dapat diistilahkan dengan riba kafi atau riba yang samar. Yang ketiga yaitu riba nasi'ah atau tempo, yaitu adanya tempo pada perkara yang diwajibkan secara syar'i adanya takobut atau serah terima di tempat. Riba ini diistilahkan dengan riba jali atau riba jelas. Riba fadl dan riba nasi'ah adalah dua riba yang ada pada transaksi jual beli. Nah, dalam jual beli harus diperhatikan kaidah penting berikut. Yang pertama yaitu kaidahnya
menjual beli barang sejenis atau semisal kurma dengan kurma, uang dengan uang, emas dengan emas. Nah, gandum dengan gandum. Nah, hal itu diwajibkan untuk takobut dan tamasul, artinya sama timbangan dan ukurannya dan serah terima di tempat. Nah, yang selanjutnya adalah jual beli lain jenis. Contohnya, gandum ditukar dengan garam atau sebaliknya, emas ditukar dengan alat tukar lainnya atau sebaliknya, emas ditukar dengan perak atau sebaliknya. Nah, untuk penjualan tersebut boleh dilakukan takobut dan harus dengan tafadul. Maaf, kebalik, maksudnya boleh tafadul, harus takobut, maksudnya harus dilakukan serah terima di tempat dan boleh dilakukan selisih timbangan atau beda ukuran. Nah, selanjutnya adalah jual beli yang diperbolehkan tafadul dan diperbolehkan nasi'ah, yaitu contohnya kurma dengan uang, gandum dengan uang, garam dengan uang, dan seterusnya. Dengan menggunakan akad salam, yaitu menyerahkan sejumlah uang pada awal akad dengan barang tertentu, sifat tertentu, timbangan tertentu, dan diserahkan pada tempo tertentu. Nah, selanjutnya adalah jual beli falas, valuta asing. Jual beli falas ada beberapa kaidah yang akan dijabarkan. Yang pertama yaitu bila jual beli falas dari mata uang yang sejenis, yaitu misal dolar ditukar dengan dolar, rupiah dengan rupiah, dan tersebut disyaratkan adanya tamasul atau kesamaan ukuran. Dan adanya takobut, yaitu penyerahan di tempat atau kontan. Yang kedua adalah bila dari jenis mata uang yang berbeda, misalnya rupiah ditukar dengan dolar, terus dolar ditukar dengan pound sterling. Di sini hanya diisyaratkan adanya takobut atau kontan. Nah, boleh kok menunggu naik turunnya kurs, dengan syarat harus masih sesuai dengan kaidah syar'i. Yang tidak diperbolehkan adalah transaksi via ATM karena tidak adanya takobut seperti yang diisyaratkan. Dan tidak boleh dalam jual beli falas adanya pertaruhan atau yang namanya judi. Nah, sekian pembahasan dan penjelasan yang saya sampaikan mengenai prinsip dasar perbankan syariah. Semoga yang saya jelaskan akan memberi manfaat kepada kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.